Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam Renungan Malam edisi 31 Oktober 2022. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 9 hingga yang ke-13 di dalam perikop dosa dalam jemaat. Dan hari ini saya membuat sebuah tema dengan judul Hidup Kudus bagi Allah. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau sediakan hati kami, pikiran kami, agar kiranya Engkau boleh memberikan kebenaran-Mu bagi kami, menjadi pegangan kami untuk hidup di dalam mentaati Engkau. Mari Bapa, biarlah Engkau isi firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami hidup dengan sukacita. Bersabdalah bagi kami sekalian, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus adalah sebuah kota pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai-bagai tempat. Karena itu kota Korintus adalah salah satu pusat perekonomian di Yunani, di mana sepertinya bahwa kota ini bisa kita bayangkan atau kita ambil contoh seperti kota yang ada di Indonesia sekarang ini, kota Jakarta atau Surabaya. Surabaya atau Jakarta adalah sebuah kota yang penuh dengan kesenangan-kesenangan duniawi dan dengan gemerlapnya dunia. Hal ini menimbulkan terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran moral yang begitu buruk. Hal ini ternyata sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya di Korintus, di mana mereka ikut terbawa arus kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka hidup dalam dosa percabulan. Ibadah dan pelayanan yang mereka lakukan hanyalah sekedar aktivitas rutin. Nah, Bapak Ibu, hal ini ternyata sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya di kota Korintus, bahwa mereka tidak lagi hidup dalam ketaatan, tidak lagi hidup di dalam kehendak Tuhan. Mereka lebih mementingkan kesenangan-kesenangan tersebut. Terkadang mereka ikut beribadah, tetapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan persekutuan yang indah, bukan hanya fisik yang hadir. Tetapi ketika kita ada dalam ibadah dan kebaktian, hati kita boleh diberikan kepada Allah. Hati yang tertuju kepada Allah. Tetapi kenyataannya bahwa mereka hidup cemar dengan perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Tentunya ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Allah merindukan umatnya untuk hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik. Allah sudah menebus kita dengan sangat mahal. Di sini bisa kita lihat, Allah merindukan umatnya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan melakukan apa yang baik seturut kehendaknya. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh penumpahan darah Kristus, harganya sangat mahal. Karena itu, Kristus harus mati bagi orang berdosa, supaya menjadi umat kepunyaan Allah. Hidup kudus seperti Allah kudus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa kita pahami bagaimana perasaan Rasul Paulus yang mengetahui bahwa jemaat di Korintus tidak menghargai kekudusan dan kesucian perkawinan. Begitu sedih dan mungkin ada juga kemarahan di dalam hatinya melihat perilaku mereka yang hidup di dalam dosa. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka agar kembali kepada kehendak Allah, yaitu hidup kudus, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Memang proses hidup kudus harus berlangsung sepanjang kehidupan. Bila peringatan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, maka bagi kita pun berlaku hal yang sama. Mari kita menjaga kehidupan perkawinan kita dalam kekudusan, menjaga mata dan hati, sehingga perkawinan yang dijalani benar-benar perkawinan yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup dengan bijak, memilih pergaulan yang benar, dan hidup dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan kita mendekati orang-orang yang hidupnya cenderung membawa kita jauh dari Allah. Karena hal itu bisa membuat kita tergoda dan jatuh ke dalam perangkap iblis. Bagian penutup dalam renungan malam ini saya ambil dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kami orang yang berdosa dan hina ini. Kami bersyukur karena hanya dengan perbuatan-Mu yang ajaib itulah kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak kudus, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Mari Bapa, ajarilah kami untuk boleh tetap hidup di dalam kehendak-Mu, boleh menjaga perkawinan, kehidupan perkawinan yang telah Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami percaya di dalam kebaikan Allah, pernikahan atau perkawinan yang berlangsung dalam kehidupan kami, boleh kami jaga sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, bersyukur agar kami juga boleh hidup dalam kekudusan seperti yang Allah inginkan. Bukan hanya dari segi perkawinan saja, tetapi dari segi perilaku kami, dalam tindakan kami, dalam perkataan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu berlaku sepanjang hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.